Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong program Kampus Merdeka Magang di DPR RI mampu menjadi agen sosialisasi serta jembatan informasi kinerja lembaga kedewanan kepada masyarakat luas, sehingga lembaga kedewanan dapat dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi. Program Kampus Merdeka Magang di Rumah Rakyat merupakan kerjasama antara Kemendikbudristek bersama DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan para mahasiswa dapat menjadi jembatan informasi tentang kinerja Dewan kepada masyarakat, karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui capaian yang telah dilakukan DPR RI. Indra berharap mahasiswa mampu menjadi agent of change dan agent sosialisasi DPR RI. Para mahasiswa dari seluruh Indonesia yang belajar memahami DPR itu apa secara langsung, tapi juga untuk mengetahui sebenarnya kepada publik sebenarnya banyak hal-hal yang dikerjakan oleh DPR yang selama ini tidak diketahui oleh publik gitu ya. Jadi mahasiswa ini mungkin nanti juga bagian dari yang mewakili publik untuk memberi informasi sebenarnya seperti apa sosok DPR yang sesungguhnya. Peserta magang Kampus Merdeka, Asri Nabila mengatakan seharusnya DPR RI mengedepankan serta mempertimbangkan data analis terhadap suatu kasus sehingga dalam pengambilan keputusan perundang-undangan bermanfaat bagi masyarakat. Saya lebih tertarik lebih ke bagaimana cara DPR itu bisa memanfaatkan dari data-data yang ada dalam baik dari pemerintah maupun di sini di kementerian maupun di DPR sendiri dalam memanfaatkan data tersebut untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang... Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen dalam menerapkan manajemen resiko. Ditemui saat diskusi terkait penyusunan risk register dan program kerja pengawasan tahunan baru-baru ini, Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen dalam pelaksanaan manajemen risiko dengan dibentuknya unit pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi Itama DPR RI. Berkenaan dengan itu, maka tindak lanjut berikutnya adalah kita menyusun Peraturan Sekjen nomor 10 tahun 2021 tentang pengelolaan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal DPR. Kemudian juga sebetulnya komitmen dari organisasi juga sudah ditunjukkan melalui adanya unit baru, yaitu pengelolaan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi. Dengan adanya payung hukum yang sah terkait pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Setjen DPR RI, Setianta Nugraha berharap setiap risiko dalam pelaksanaan kinerja di lingkungan Setjen DPR RI dapat terkendali. Setianta terus berupaya mensosialisasikan pentingnya manajemen risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai. Masing-masing unit eselon 2 itu sadar akan risiko setiap kegiatannya. Nah, oleh karena itu maka eselon 2 nanti diharapkan bisa mengungkapkan resiko di setiap kegiatannya yang berpotensi akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pandemi COVID-19 mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek kegiatan. Salah satunya adalah di bidang administrasi. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI menggelar bimbingan teknik penggunaan aplikasi Sniper atau Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik Persuratan. Aplikasi ini dibuat sebagai salah satu implementasi terhadap parlemen modern dengan pemanfaatan teknologi informasi. Ditemui usai bimbingan teknis aplikasi Sniper, Ketua Pusat Teknologi Informasi, Jaka Dwi Winarko mengatakan, aplikasi Sniper mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. Penggunaan aplikasi e-sign dan Sniper juga merupakan implementasi dari Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2001. Kita Sekretariat Jenderal selaku supporting system ya meng-create cara kerja, metode supaya visi modern tadi itu benar-benar bisa diaplikasikan. Karena dengan seperti itu
nanti publik juga akan lebih gampang mendapatkan informasi, kita juga bisa lebih share informasi. Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti mengatakan, aplikasi Sniper menjadi salah satu transformasi digital dalam pengolahan data dan dokumen, sehingga alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Sniper dan e-sign ya. Jadi memang ini seperti disampaikan bahwa sesuai dengan visi Sekjen bahwa menjadi Sekjen yang modern dan profesional. Jadi ini memang menjadi keharusan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Indah dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI mendukung pemerintah bekerja sama di bidang hukum dengan Rusia. Setelah jeda berikut ini. Komisi 3 DPR RI mendukung pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Rusia di bidang penegakan hukum karena tantangan penegakan hukum di era globalisasi semakin berat. Ditemui usai rapat kerja dengan Menkumham, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, era globalisasi membuat modus kejahatan juga ikut berkembang. Oleh karenanya, Indonesia harus memperbanyak kerjasama dengan negara lain yang lebih maju di bidang penegakan hukum. Adis menjelaskan, perjanjian timbal balik ini akan membantu proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana, termasuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, atau perampasan dana hasil tindak pidana. Jadi dengan adanya kerjasama ini, kriminalisasi warga negara kita yang ada di sana dan warga negara mereka yang ada di Rusia yang ada di Indonesia, itu dapat kita lakukan pendekatan antara pemerintah untuk penyelesaian dengan jalur-jalur kenegaraan, jalur politik. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mendukung kerjasama di bidang hukum dengan negara Rusia karena cukup banyak warga negara Indonesia di Rusia maupun sebaliknya. Meski demikian, Eva mewanti-wanti supaya jangan ada data maupun informasi penting lainnya dari pemerintah Indonesia yang bocor keluar dengan cara memperkuat sistem yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Kita sudah menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Saya rasa tentu itu ada kode etiknya, menyimpan data dan lain sebagainya. Antar negara itu sudah nanti tertuang dalam undang-undang tersebut, bagaimana kita menghormati, kita menjaga. Nur Fuad dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS Kementerian PUPR menjadi program yang penting bagi setiap daerah. Namun refokusin anggaran menjadi salah satu kendala utama sehingga terjadi pengurangan. Ditemui usai menerima audiensi Komisi 3 DPRD Gorontalo, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, akibat refocusing anggaran, maka bantuan untuk program pembiayaan perumahan murah juga akan berkurang. Hamka meminta dapat memahami pengurangan pembiayaan bantuan tersebut dikarenakan terjadi refocusing pagu indikatif anggaran bagi semua kementerian maupun lembaga. Akibat dari refocusing itu, tentu alokasi terhadap bantuan-bantuan seperti itu juga pasti berkurang. Seluruh pagu-pagu indikatif, seluruh kementerian dan lembaga di Republik Indonesia ini, itu rata-rata berkurang pagu anggarannya. Anggota DPRD Gorontalo, Meike Kamaru mengatakan, melalui penyaluran program BSPS selain bertujuan meningkatkan kualitas rumah agar layak huni, masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan tempat tinggalnya. Memang kami mengalami penurunan dari alokasi 5.000 di tahun kemarin itu reguler hanya 1.200. Memang ini imbas dari realokasi, refocusing yang ada, tapi tentunya ini tidak menghalangi kami untuk berjuang agar supaya alokasi untuk BSPS ini terjadi peningkatan di tahun anggaran 2022. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini dalam rangka menyoroti restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh OJK yang dinilai cenderung memberatkan UMKM dalam mengajukan kredit usaha. Komisi 6 DPR RI perlu membicarakan hal ini dengan mitra Komisi 6 DPR RI. Salah satunya dengan Bank Mandiri sebagai BUMN yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, khususnya UMKM dalam pengajuan kredit usaha. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menekankan, restrukturisasi dapat dibedakan antara kredit untuk UMKM dan non-UMKM. Pasalnya kebijakan ini dinilai memberatkan UMKM dalam pengajuan kredit. Saya berharap bahwa khusus untuk UMKM ini restrukturisasi itu betul-betul tidak tercatat. Jangan sampai mereka melakukan restrukturisasi apakah hanya bunga atau pokok ataupun pokok dan bunga, tapi kemudian menjadi catatan yang akhirnya untuk kredit selanjutnya mereka akan sulit. Intan menambahkan dalam restrukturisasi tersebut, suku bunga dasar kredit atau SBDK harus ada kebijakan khusus bagi para pelaku usaha UMKM. Pasalnya, SBDK dalam restrukturisasi ini dinilai masih terlalu tinggi untuk UMKM, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tidak bisa disamakan antara UKM dan non-UKM. SBDK tadi disebutkan Bank Mandiri kisarannya di 8-9. Harus ada kebijakan khusus bagi UMKM karena mereka sangat terdampak di COVID-19 ini, jauh lebih rendah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan pembangunan jalur kereta api Maros-Pangkep sehingga bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ditemui saat kunjungan kerja reses, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras mengatakan, salah satu hambatan dalam penyelesaian jalur kereta api Maros-Pangkep adalah masalah pembebasan lahan. Andi Iwan berharap pemerintah bisa objektif dalam memberikan nilai ganti rugi sesuai dengan nilai lahan. Andi Iwan menambahkan, selain pembebasan lahan, hal lain yang harus menjadi perhatian adalah akses jalan menuju stasiun kereta yang akan dibangun, jangan sampai menambah beban pembiayaan. Yang penting penilaian terhadap nilai lahan itu betul-betul objektif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim appraisal, yang tim independen. Saya kira masyarakat juga bisa menerima program-program nasional yang menjadi program pemerintah pusat ini. Bahwa akses road menuju tempat stasiun itu juga harus menjadi perhatian. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita mengatakan, perlu ada sosialisasi dan pendekatan yang humanis untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Novita berharap pembangunan jalur kereta api dapat dikerjakan dengan fokus sehingga bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jadi perlu sekali dari pihak kereta api itu bertemu langsung dengan para pemilik sehingga clear dan betul-betul bisa diterima. Program ini kan angkanya besar, bagaimana ini anggaran tidak terbuang, tidak mubazir dan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat di sekitarnya, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Petugas protokol dalam menjalankan tugas kenegaraan, utamanya mendampingi pimpinan maupun anggota dewan, dituntut mampu tampil prima. Untuk itu, petugas protokol harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi di dalam pekerjaan. Ditemui pada acara BIMTEK Keprotokolan di Sentul, Bogor baru-baru ini, Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti menilai peran protokol sangat penting bahkan menjadi penentu sukses tidaknya sebuah acara. Damayanti menjelaskan sejatinya lembaga DPR RI memiliki tingkat yang setara dengan lembaga kepresidenan sehingga layanan keprotokolannya optimal, personil protokolnya juga harus tampil prima.
Merefresh dan mengupgrade pelayanan kita kepada anggota. Karena ini pekerjaan yang rutin, saya juga tidak berharap kerjaan ini dijadikan kerja yang biasa, tetapi kita tetap harus prima memberikan pelayanan yang maksimal kepada para anggota. Sementara itu, pakar modeling Ratih Sanggarwati mengatakan berpenampilan menarik, segar, sopan, dan tegas menjadi kewajiban yang harus dimiliki seorang petugas protokol. Ratih menambahkan, seorang protokol harus memiliki kepandaian dalam menyikapi segi berbusana. Protokol juga wajib memiliki kemampuan berbahasa dengan tekanan dan suara yang baik. Kepantasan dalam hal kesantunan, juga kepantasan dalam hal kebersihan dan keserasian, sebenarnya adalah untuk menghargai diri sendiri, lalu kemudian juga menghargai orang yang di hadapan kita, begitu. Jadi kalau protokol ini mereka memantas diri dengan baik, tidak berlebih-lebihan, maka menghargai anggota dewan yang sedang berhadapan dengan beliau, gitu. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.